Apakah manusia memang didesain untuk menjadi miskin? Banyak sekali tips cara jadi orang kaya, cara dapat uang sekian juta dalam waktu yang singkat, dan penontonnya tuh bisa jutaan. Dan dari hal ini bisa kita simpulkan bahwa banyak orang di luar sana yang masih kesusahan untuk keluar dari kemiskinan. Nah, hal ini jadi timbul pertanyaan, apakah manusia memang didesain untuk menjadi orang miskin? Kemiskinan itu adalah sesuatu yang sangat mainstream kita dengar di masyarakat. Sebuah keluarga yang memiliki hidup di bawah garis kemiskinan, maka akan dipastikan anak-anaknya dan keluarganya tidak jauh dari kondisi kemiskinan tersebut. Kemiskinan sudah menjadi salah satu masalah klasik yang akan selalu terjadi dalam kehidupan bernegara dan kehidupan sehari-hari. Bahkan hampir tidak ada di dunia ini negara yang bisa menjamin rakyatnya hidup berkecukupan. Hampir semua negara pasti punya cacatnya masing-masing dalam mengurusi masalah ini. Kemiskinan adalah hal yang kompleks, tapi kalau bisa dijelaskan dengan nalar bagaimana kemiskinan itu terjadi, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi catatan untuk pembelajaran di video kali ini. Ada beberapa hal penting yang menjadi penghalang bagi masyarakat miskin untuk naik kelas menjadi masyarakat yang berkecukupan atau kaya raya. Nah, apa aja sih penyebabnya? Tonton videonya sampai habis biar lo bisa dapetin keseluruhan insight-nya. Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Kenapa sering muncul quotes bahwa orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya? Tapi di sini gue agak mau ngelihat kaya atau miskin dari seberapa banyak uang yang kita punya. Karena ya sebenarnya miskin atau kaya itu bukan dari berapa banyak uang yang lo punya. Michael Carroll, seorang pemungut sampah yang menang lotre tahun 2002, uang yang dimenangin sama Carroll ini banyak banget. Dia mendadak berubah dari miskin jadi kaya raya. Tapi nyatanya nggak sampai 2 tahun, uangnya ludes habis dan dia kembali jadi tukang sampah. Nah, dari contoh tadi, sebenarnya apa yang bedain orang miskin makin miskin dan orang kaya makin kaya? Ada 4 poin yang mungkin kita bisa belajar tentang kenapa kita bakal tetap jadi miskin dan gimana caranya keluar dari jeratan kemiskinan tersebut. Alasan orang miskin makin miskin dan mindset yang harus kita punya buat keluar dari kemiskinan. Yang pertama adalah alasannya kita tetap miskin, poverty mindset. Poverty mindset adalah ketakutan bahwa kita nggak akan merasa cukup. Karena ketakutan itu bikin kita jadi ngerasa bahwa kita nggak akan mampu mengubah keadaan. Nah, contohnya orang yang punya poverty mindset ini gimana sih? Ya, orang-orang yang udah ngerasa game over dengan keadaannya, yang bilang bahwa ya udahlah kalau miskin ya tetap miskin aja. Lagian susah juga mau kerja gimana pun. Nah, coba kita pikir bareng-bareng, bisa nggak orang yang udah berpikir kayak gini, itu kedepannya akan punya peluang jadi orang kaya? Udah pasti enggak. Nah, pertanyaannya sekarang, kok bisa ada orang yang berpikiran udah kerja segini lama, tetap aja gini-gini aja, tetap aja miskin, ya udah terima nasib aja, itu gimana? Nah, sebenarnya penyebab ini tuh nggak lepas dari peran sosial media, yang menunjukkan beberapa orang yang memperlihatkan kesuksesan dengan cara instan, dan udah pasti salah. Kenapa salah? Ya karena nggak ada orang kaya di dunia ini bisa dapetin itu semua dengan cara instan. Nah, dampak dari melihat sosial media yang isinya uang secara instan ini bikin orang-orang dengan punya poverty mindset berpikir bahwa ya udah deh gua kerja aja dulu, nikmati alurnya dan gini-gini aja. Siapa tahu nanti ketemu caranya. Langsung boom, kaya. Dan ya nggak akan pernah bisa. Nah, itu tadi adalah penjelasan poverty mindset. Lanjut. Poin kedua ini akan nyambung dengan poverty mindset, yaitu social brainwash. Secara nggak sadar dari kecil kita tuh udah dicuci otaknya dengan pemikiran atau mindset yang udah lumayan kuno. Contohnya di sekolah, sistem edukasi yang ada di Indo, mereka masih mengambil model pelajaran kayak pabrik. Semua dikasih pelajaran yang sama, perlakuan yang sama. Pokoknya seakan-akan ada SOP di sana dan harus mengikuti sistem. Padahal sistem pendidikan ini dulunya diciptakan untuk mencetak pekerja-pekerja pabrik yang bisa persis melakukan apa yang orang lain lakukan. Dan kita masih menggunakan sistem kuno 200 tahun lalu itu di era sekarang. Sebenarnya mengikuti sebuah sistem itu nggak ada yang salah. Tapi menyadari bahwa sistem tersebut nggak bikin kita berkembang itu penting. Makanya hal yang harus pertama kali kita bangun adalah growth mindset. Dengan menjadi berbeda di tengah semua orang tapi tetap ikut menjalani sistem yang ada, itu hal yang nggak mudah. Makanya growth mindset harus segera dibangun untuk menjadi pondasi kita. Poin yang ketiga adalah tingkat pendidikan yang rendah. Karena berada di bawah garis kemiskinan, kebanyakan orang miskin akan memilih meninggalkan pendidikan formalnya dan memilih untuk bekerja untuk menghasilkan uang.
Pendidikan itu seolah-olah bukan dianggap sebagai solusi untuk keluar dari garis kemiskinan, tapi malah dianggap beban karena mengeluarkan biaya di luar kebutuhan hidup. Pasti akan ada waktunya orang tua di kalangan miskin akan kesusahan untuk menyukupi kebutuhan pendidikan anak-anaknya, sehingga anak-anak tersebut harus dipaksa ikut membantu perekonomian keluarga dengan harus bekerja. Selain itu, tanpa sengaja keluarga miskin di kalangan ini akan mewarisi generasi sandwich untuk negara ini, yang menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Apakah kalian pernah dengar yang namanya crab mentality? Itu adalah sebuah kondisi di mana lingkungan kita nggak mendukung dan memberikan kesempatan untuk kita untuk bertumbuh, meningkat atau membuat diri kita menjadi lebih baik. Lingkungan yang kayak gini sering kita temukan di berbagai tempat, terutama di bagian pelosok yang hidupnya sangat kental bersosial. Jika lingkungan tersebut bersosial dengan baik, maka akan terjadi saling mendukung di antara pihak satu dengan yang lain. Tapi jika lingkungan tersebut bersosial dengan buruk, seperti sering mencemooh, sering membanding-bandingkan satu dengan yang lain, sering menghakimi atau malah merendahkan, maka individu tersebut akan terjebak dan stuck karena rusaknya lingkungan tersebut. Selanjutnya, solusi keluar dari kemiskinan yang harus dipelajari itu ada dua. Pertama adalah personal finance, dan yang kedua adalah entrepreneurial mindset. Sangat disayangkan sekali dua poin ini bahkan gak diajarin di sekolah, padahal kita tuh butuh banget gitu. Coba gue tanya, apakah di sekolah lo diajari gimana cara nabung yang bener, tanggung jawab lo untuk bayar pajak ketika udah berpenghasilan, atau gimana caranya kita mengatur penghasilan? Pasti banyak yang ngeh bahwa ini tuh gak ada gitu di sekolah. Padahal ketiga hal yang gue sebutin tadi itu masuk aspek personal finance. Aspek entrepreneurnya ya lu harus berani beda dari orang lain. Ngomongin berani ini ya harus stand out terhadap sistem edukasi yang udah kuno ini. Harus berani beda dari mayoritas yang dilakuin oleh orang-orang. Caranya stand out ya dengan apa yang lu tahu tentang ilmu-ilmu yang lu punya yang gak diajarin di sekolah. Ya minimal lu share ke orang sekitar lu gitu. Oke, mari kita bahas lebih dalam tentang personal finance. Personal finance itu sederhana, lo ngerti, lo menyadari bahwa betapa pentingnya buat belajar personal finance. Karena literasi tentang keuangan di Indonesia aja itu hanya 38%. Kelihatannya doang banyak, tapi coba lo pikir dari 270 juta orang, cuma 102 juta orang yang melek finansial. Artinya nggak sampai setengah dari total jumlah penduduk Indonesia. Padahal ya 270 juta orang itu hampir semuanya pasti pegang uang, dan gak semua melek akan hal ini. Jadi dari sini kita mulai belajar bahwa uang itu gak melulu tentang make money, cara nyari uang. Tapi cara kita memandang uang itu penting banget buat keluar dari jeratan kemiskinan. Yang kedua adalah entrepreneurial mindset. Maksudnya apa? Bukan berarti kita harus jadi entrepreneur, tapi lebih ke kita mengambil poin dari entrepreneur tersebut di mana kita harus berani buat ngelakuin hal yang berbeda. Get kreatif, mencari ide dan solusi dari masalah-masalah yang ada, dibanding ngikutin dan ngerjain apa yang orang lain lakukan. Karena kalaupun gagal, entrepreneur akan let's try something different, atau mencari solusi, cari ide lain. Tapi kalau orang yang mengikuti sistem, ketika terjadi sebuah kegagalan, ya gak ada pilihan. Mungkin mereka akan menyalahkan sistem, menunggu sistem diperbaiki, and it's game over gitu. Situasi terbiasa bergantung dengan sistem ini yang membuat kita akan selalu ngerasa gitu-gitu aja, stuck, dan ya udah jalani aja. Jalani sampai nggak sadar waktu lo habis nonton TikTok, YouTube, ngeliat tutor kaya dalam waktu yang singkat, dan lo berharap akan bisa seperti mereka. That's it's bullshit. Dan pada akhirnya kita nggak akan pernah bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Nah, 2 poin solusi tadi penting kita punya, karena dengan punya hal itu kita jadi sadar bahwa misal kita kerja di perusahaan, dikasih kerjaan 1, 2, 3, selesai, terus kita nunggu, dan itu terus yang akan kita lakuin karena ngikutin sistem. Tapi kalau kita terapin hal tadi, kita jadi mikir hal apa yang bisa kita lakuin selain ngikutin sistem buat nambah income kita, skill kita, relasi kita, ya supaya bisa membentuk kesempatan-kesempatan baru menuju suatu kekayaan alias duit. Nah, itu tadi adalah sebuah poin penting yang perlu kita pelajari, kita kembangkan dan kita terapkan supaya kita bisa keluar dari jeratan kemiskinan. Siapa tahu dengan nonton video ini lo jadi lebih aware, lebih melek lagi untuk belajar finansial.
Itu dulu pembahasan di video kali ini. Kalau lo suka sama channel Uang Krabs ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, dan dukung terus channel ini karena kita akan mengupayakan untuk upload setiap hari buat bagiin tips untuk kalian. Sekian gue Jody, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.